Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda muda semua, ketemu lagi bersama kita di acara bincang-bincang bersama Ibu Bidan ya. Alhamdulillah di sini saya tidak sendiri ya bunda-bunda semua. Saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber kita, Ibu Bidan dari Puskesmas Garung ya. Kita kenalkan ya. Hai Bu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ica. Oke, baik Bu. Bisa berkenalan nih untuk bunda-bunda semua yang belum kenal nih sama Bu Bidan kita. Siapa nih ya? Ada Bu Bidan siapa hari ini? Nama saya Malida Ervi Yurita dari Puskesmas Garung. Baik, oke, berarti saya bersama dengan Bu Bidan Ervi ya. Baik, oke. Bunda-bunda semua, karena narasumber kita adalah Ibu Bidan, pasti bunda-bunda sudah tahu nih apa yang akan kita bicarakan hari ini dengan narasumber kita. Ya, yang pertama adalah tema kita tentang kehamilan. Pas nih Bu Bidan, saya lagi hamil nih. Kita akan ngobrol bareng ya. Siapa tahu mungkin dari bunda-bunda yang ada di sini atau yang lagi nonton itu belum tahu atau mungkin butuh informasi terbaru nih terkait dengan seputar kehamilan. Oke, siap ya Bu? Oke, baik. Nah, nih Bu Bidan, biasanya nih kalau ibu pengantin baru nih, utamanya nih kayak saya nih ya, pengantin baru, kemudian sudah mengalami berhubungan dengan suami istri, akhirnya satu yang terjadi salah satunya adalah telat menstruasi nih Bu. Kemudian aku cek nih waktu itu positif. Kira-kira apa sih setelah itu saran dari Bu Bidan untuk aku lakukan setelah aku tahu positif, aku harus ngapain nih gitu? Misalnya sudah tahu ya itu sudah positif, PPT sudah tahu itu garis 2, ya harus segera periksa ke tenaga kesehatan. Bisa periksa di bidan atau di PKD ya, terus periksa di puskesmas, bisa periksa di dokter juga bisa. Untuk pemeriksaan ibu hamil itu secara standarnya itu 6 kali, 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Tapi akan lebih baik lagi kalau bisa 1 bulan 1 kali, biar kesehatan ibu dan janinnya terpantau terus setiap bulannya. Oke, baik. Ngomong-ngomong seputar tentang pemeriksaan kehamilan, adakah pemeriksaan penunjang khusus nih yang wajib kita lakukan selama kehamilan ini? Ya, kalau pemeriksaan awal itu biasanya bareng dengan pemeriksaan laborat. Yang diperiksa apa saja? Yang diperiksa itu ada golongan darah apabila tidak tahu ya, atau lupa golongan darahnya ibu apa. Karena penting ya, kalau misalnya ada apa-apa butuh donor, tidak kesulitan mencari donornya. Terus yang kedua, cek HB. Terus yang ketiga, triple E itu ada HBsAg, terus sifilis sama HIV. Terus ada protein urin juga, atau kalau bisa lebih bagus lagi itu ada pemeriksaan TORCH. Oke, baik. Ngomong-ngomong seputar pemeriksaan laboratorium, enaknya nih kalau saran dari Bu Bidan, apakah di setiap Ibu Bidan yang praktek itu menerima periksa laboratorium atau kita harus kemana nih arahannya, dan berapa kali selama kehamilan baiknya untuk kita lakukan pemeriksaan laboratorium ini Bu? Kalau periksa laborat itu di puskesmas atau di dokter. Kalau misalnya itu di klinik ya, itu biasanya langsung diperiksa laboratnya. Tapi kalau untuk yang kedua apa Mbak? Berapa kali selama kehamilan itu baiknya berapa kali nih kita periksa lab gitu? Periksa lab itu minimal 2 kali ya. Minimal 2 kali di trimester yang pertama sama di trimester yang ketiga. Kalau yang di trimester ketiga itu hanya pemeriksaan HB dan protein urin, reduksi urin. Berarti periksanya selama kehamilan itu disarankan 2 kali ya untuk lab. Oke, setelah udah tahu periksa, udah lab nih, biasanya nih bunda-bunda yang di sana itu pasti nanyain nih, utamanya saya nih, kira-kira makanan apa sih yang boleh dan disarankan nih ibu-ibu? Kalau makanan itu yang jelas makanan yang bergizi ya, makanan yang bergizi, makanan yang mengandung asam folat, terus protein hewani, protein nabati, terus kalsium, serat, buah itu harus dipenuhi oleh ibu hamil. Terus air putih juga harus dipenuhi selama kehamilan karena itu memang penting sekali untuk perkembangan janinnya dan kesehatan ibu.
Nah, setelah itu tadi kan yang disarankan nih, kalau yang tidak boleh sebenarnya ada nggak sih makanan yang tidak boleh ibu hamil itu terlalu banyak makan atau bahkan tidak boleh sama sekali untuk kita makan gitu? Kalau ibu hamil itu yang tidak boleh, yang jelas itu merokok itu tidak boleh ya. Tuh. Terus makan makanan yang fermentasi, terus junk food itu tidak boleh, terus makanan yang bisa menimbulkan alergi itu seperti itu. Kalau ibu hamil. Oke, siap. Terima kasih nih. Jadi udah ada makanan yang disarankan sama yang wajib dihindari, bahkan tidak boleh ibu hamil itu melakukan ya gitu. Salah satunya merokok gitu. Oke. Baik, tadi nih aku agak tergelitik sedikit nih Bu Bidan mengenai yang tadi adanya kadar gula dalam urin ibu hamil ya, atau pemeriksaannya nanti di pemeriksaan urin ya. Nah, itu kan berarti salah satu menunjukkan tanda bahaya. Nah, adakah tanda bahaya kehamilan yang selain itu Bu Bidan yang perlu bunda-bunda tahu nih gitu? Kalau yang perlu diketahui itu secara umumnya saja ya. Misalnya gerakan janin kok berkurang nggak seperti biasanya. Nah itu harus segera diperiksakan ke dokter, ya, atau ke tenaga kesehatan yang terdekat. Terus kalau misalnya ketuban itu keluar belum saatnya. Nah, padahal kan waktunya masih panjang, tapi kok sudah keluar ketuban. Nah, itu harus segera ke tenaga kesehatan. Terus mual muntah yang berlebihan. Mual muntah yang berlebihan itu kalau misalnya tidak ada makanan ataupun minum yang masuk. Makan, minum, keluar. Makan, minum, keluar. Nah, itu harus segera ke tenaga kesehatan. Terus kalau misalnya hamil tua atau muda keluar darah, nah itu bahaya juga. Nah itu harus segera ke tenaga kesehatan terdekat ataupun ke rumah sakit. Oke, baik. Berarti itu yang perlu kita benar-benar harus tahu ya. Kita harus peka sama terhadap diri kita sendiri ya Bu Bidan, kalau kondisi kita hamil, keterkaitan dengan gerakan janin, kemudian dari tadi yang sudah disampaikan ya, mual muntah yang berlebihan dan lain sebagainya. Nih mungkin nih di sesi sebelum kita tutup nih Bu Bidan, ada pesan-pesan atau kiat-kiat khusus nih yang akan Ibu Bidan mungkin sampaikan buat bunda-bunda semua yang lagi nonton acara bincang-bincang bersama Bidan ini? Yang ingin saya sampaikan kepada ibu bunda-bunda ya, bunda-bunda semuanya yang sedang hamil atau mau hamil, yaitu rajin-rajinlah periksa, ya, rajin periksa setiap bulan atau minimal itu 6 kali. Buat apa? Untuk kesejahteraan ibu dan kesehatan calon bayi. Terima kasih Bu Bidan Ervi atas materinya, atas diskusinya dan pengetahuan yang mungkin ini cukup sangat-sangat bermanfaat bagi saya, utamanya lagi hamil, dan juga mungkin sangat bermanfaat juga buat bunda-bunda yang lain nih yang sedang nonton gitu. Jadi mungkin itu tadi ya bunda-bunda semua yang dapat kita sampaikan di sesi pertama ini dengan Bu Bidan Ervi mengenai seputar tentang kehamilan ya. Ikuti terus acara ini dan lanjut besok. See you later. Terima kasih dari kami.